depan jadi seperti apa ya, masa depan di pertanyaan sangat faktual ya, sampai pertanyaan-pertanyaan yang menurut Kalau misalnya balik lagi ke ChatGPT, apa yang dilakukan ChatGPT itu apakah sepakat Prof dengan kata ChatGPT hanya melakukan overview, tidak sampai ke systematic review? Tanggapan Prof eee, gimana? ya jadi systematic review sendiri memerlukan kehadiran manusianya di situ, ada Oh, nggak kacamata. bisa pakai mesin ya, Bro? Bisa, ada Tapi mesinnya, tapi mesinnya itu membantu mengekstraksi data. Tapi oke. kemudian bagaimana menyimpulkannya, Hmm. ada beberapa aplikasi Mas memang untuk systematic review sendiri. Tetapi kemudian bagaimana kesimpulannya, lalu gini, kalau kita misalnya setelah merangkum informasi, so what gitu, terus buat apa informasinya? Nggak bisa tuh, belum tentu bisa dijawab. Apakah ChatGPT tidak bisa untuk systematic review? Terus terang, riset saya belum sampai di sana nih gitu, apakah bisa Observasi. ya kalau Kalau misalnya riset, riset sederhana ya, maksudnya riset kan saya sederhana. sebenarnya sedang melakukan riset nih Amin. tentang ChatGPT ini misalnya, Siap. belum sampai ke sana. Tapi even misalnya dia bisa sampai ke situ, saya nggak merasa terancam loh, personally ya. Kalau perlu saya merasa begini, mungkin adaptasi saya dan saya mungkin nanti masing-masing staf pengajar, di fakultas kedokteran, di profesi kesehatan, di, pendidikan tinggi, menurut saya memang kita juga harus bertanya kepada diri kita sendiri, "So what?" Gitu. Kalau misalnya ada ChatGPT, ada segala macam, kita harus menganggap, "Wah, mahasiswa sekarang tuh berarti kurang pinter, pinteran kita-kita zaman dulu mesti bekerja keras," gitu ya. Yang lihat definisi pinter itu apa sih gitu kan. Jadi bukan berarti definisi pinter itu adalah kita bisa menghafalkan semuanya, menceritakan di luar kepala dan seterusnya, hafal titik gitu, tetapi, eee, informasi itu dimerangkai, dimanfaatkan, diaplikasikan, bahkan mungkin creating sesuatu yang baru begitu, kita inovasi dan seterusnya, itu justru kepintaran baru sekarang Untuk gitu ya. problem solving sesuai Yes. kebutuhan. Jadi, implikasinya besar sih ChatGPT ini menurut saya merevolusi juga, bagaimana kita mengerjakan pendidikan. Tapi, diskusinya udah mulai cool gitu. Implikasi yang pertama yang paling, banyak akan kita hadapi dan harus kita antisipasi, harus kita sikapi adalah bagaimana kemudian kita bisa membantu proses Belajar, belajar pembelajaran. dan mahasiswa bisa berpikir kritis tadi itu loh. Jadi bisa dibawa ChatGPT bukan goalsnya ya Prof, tapi dia jadi jembatan Nih saya belajar. mau diskusi nih misalnya, Mas Rizal mahasiswa. Siap. Coba sekarang silahkan, coba buka ChatGPT, buka apa gitu, PubMed silahkan. Biasanya kan yang kita minta PubMed buka gitu, Wikipedia nggak boleh gitu, padahal Wikipedia balik lagi sih, untuk apa untuk apa dan Kegunaan. sumbernya seperti apa. Kita belum bisa menggunakan ChatGPT nanti dan Wikipedia sebagai kita citasi, nggak bisa kan. Belum. Tapi prinsipnya begini, coba cek aja dulu, apa sih itu? Overview tadi kata Mas Oke. Izal, oke. Nah, terus kalau misal itu apa? Definisinya apa? Dia mau cari lagi di situ. Bisa nggak diceritakan? Bisa nggak Ketika digambarkan? saya gagap mengeksplanasi Tidak bisa argumen menjelaskan? menjelaskan itu. Berarti Mas Izal hanya tahu factual information-nya saja. Yang itu sekarang kalau misalnya level assessment kita masih kita bahagia dengan mahasiswa bisa menjelaskan dengan rapi, detil, terus kemudian pasti tanya, itu hubungannya ini sama ini gimana? Lalu implikasinya kalau ini stop, ininya gimana? Terus dia nggak bisa jelasin stop gitu. Udah, berarti dia nggak bisa Berarti sebenarnya. critical thinkingnya mati. Maksudnya nggak Ya sempurna. dia informasi itu tidak dia dalami, tidak dia olah, cuma superficial aja Ya, gitu. tanpa dipahami ya, nggak ke sampai Jadi dia understood kalau level ya. level mahasiswa yang seperti ini, dia kalah sama ChatGPT kayaknya. Karena dia hanya bisa menceritakan kembali apa yang udah dirangkai sama ChatGPT misalnya, kalau dia ngambil dari ChatGPT. Jadi seperti itu. Nah, makanya menurut saya implikasinya adalah kalau kita sekarang mengakses pengetahuan seseorang, kita juga harus bertanya pada diri sendiri, di level mana kita ingin mengakses pengetahuan seseorang itu. Kalau misalnya kita berharap orang bisa menceritakan kembali dengan kata-katanya sendiri, mungkin kita harus bisa challenge dia juga apakah lewat tulisan ataukah lewat lisan. Kita harus bisa challenge juga untuk, kalau misalnya diberikan masalah baru dia bisa mengaplikasikannya atau tidak. Jadi menurut saya memang kalau tulisan sekedar deskripsi aja itu mungkin sekarang udah nggak zaman gitu jadinya. Jadi obsolete gitu karena kita jadi nggak bisa membedakan kan assessment itu kan tujuannya salah satunya adalah untuk mendiskriminasi ya mahasiswa yang memang
mampu dan mahasiswa yang tidak mampu gitu. Oh gitu. Saya Iya baru dong. tahu bahasa itu. Iya. Eh Mungkin discriminate mengklasifikasi, enggak ya? non discriminating doesn't mean discriminating yang macam-macam ya, tapi Iya, discriminating those bahwa yang memang mampu dan tidak paham, mampu di mampu. level tertentu sesuai dengan ekspektasi atau tidak. Kalau yang belum paham terus diapakan? Ya belum paham ya berarti harus diberikan umpan Di-feedback balik, lagi. diberikan kesempatan belajar lagi. Kalau yang udah paham ya berarti dia bisa lanjut Next ke tahap level. berikutnya. Jadi kalau seperti itu kita juga harus berpikir gimana caranya mereka tidak hanya menyampaikan hafalannya saja, mendeskripsikannya detail seperti apa dan seterusnya, sampai kemudian mengaplikasikan tampaknya. Jadi level kognitifnya memang harus kita sesuaikan. Proses Prof mengkoreksi, melihat kemampuan mahasiswa itu untuk membedakan ya tadi bagaimana dia menyikapi informasi dari ChatGPT itu apa Prof namanya? Eee Assessment tadi ya? Itu proses assessment. Jadi memang assessment itu artinya kan sekarang misalnya ada mahasiswa harus membuat rangkuman gitu Oke. ya. Rangkuman, di diskusi kelompok itu mereka harus membuat rangkuman dan nanti mereka harus disampaikan kepada, temannya begitu. Itu sih sebenarnya, di sini yang masih kita mintakan mereka mengambil dari referensi-referensi yang valid gitu, yang kita memang rekomendasikan. Mmm, Tantangannya di sini kalau misalnya yang disampaikan adalah factual information-nya, yang paling penting adalah bagaimana dia menarasikannya di situ, mendeskripsikan iya. Tetapi memang, beda levelnya kalau misalnya yang, dinilai adalah saat mahasiswa menyusun skripsi, atau mahasiswa S2 menyusun tesis, atau mahasiswa S3 menyusun disertasi, SP1 menyusun tesis gitu misalnya, SP2 menyusun disertasi. Kita memang ternyata harus, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan sebagai staf pengajar ya dan pendidik. Dan untuk mahasiswa juga ya Perlu. saya nggak tahu ya, maksudnya kan balik lagi orang tuh sekolah tujuannya buat apa sih, itu aja sih sebenarnya balikin ke Nah, masing-masing juga ya. iya, dengan statement itu kan berhubungan juga Prof dengan akhirnya ada orang yang bikin Zero GPT. Itu sebenarnya kan untuk ngecek untuk filtering ya Prof. Ini dari GPT. Iya, di situ, dia mencari, apakah suatu jadi Zero GPT ini mau meng-counter si ChatGPT kan, saya udah coba juga tuh. Jadi kalau misalnya Zero GPT itu untuk yang bahasa Inggris aja baru bisanya. Jadi dia akan cek apakah suatu tulisan itu hasil dari ChatGPT atau bukan gitu. Kalau misalnya dia ada satu indikator yang namanya perplexity. Jadi kalau variasinya bagus, perplexity-nya makin tinggi itu makin bagus. Perplexity-nya makin rendah berarti itu kayaknya ngambil dari ChatGPT gitu kan. Tapi kembali lagi, masalahnya sekarang itu belum bisa untuk yang Yang berbahasa Indonesia. Indonesia. Kalau misalnya kita bisa memberikan tugas kepada mahasiswa berbahasa Indonesia itu kita repot. Kalau yang bahasa Inggris kita bisa screen. Screening. Ya, Tapi penjelasan Prof tentang assessment tadi sebenarnya menggugurkan si perannya Zero GPT bahwa si yang pengguna tuh harus bisa mempertanggungjawabkan. ya sebenarnya mungkin tidak menggugurkan peran Zero GPT, tetapi kita jadi punya tools lah, alat Ya, bantu lah. Tetapi begini, prinsipnya assessment itu adalah kalau kita ingin mengakses kemampuan mahasiswa, itu nggak bisa cuma oh dari satu tulisan dia aja, nggak cukup. wah dia lulus sih dari satu tulisan dia, itu udah nggak mungkin tuh. Jadi kita harus coba assess juga dengan cara yang lain. Ya. Misalnya setelah dia membuat tulisan, kita minta dia mempresentasikan, sehingga kita misalnya bisa mengajak berdiskusi dan kita bisa lihat kedalaman pemahamannya, apakah dia bisa mengaplikasikan ke kondisi yang lain atau tidak misalnya gitu. Ini general ya, tidak Ya. hanya terkait dengan masalah klinis misalnya. Yang kedua sebenarnya kita juga harus mulai berpikir, level kemampuan yang akan kita kita apa namanya, assess melalui tulisan, makalah, terutama yang berbentuk makalah, itu level kemampuannya yang mana gitu. Kemudian kita harus makin jelas gitu, di situ harus ada Ya. aplikasinya, referensinya harus membahas kayak seperti ini, seperti itu, mungkin prasyarat-prasyaratnya harus lebih jelas. Tapi yang jelas tidak bisa hanya dari satu sumber assessment saja. Lalu yang berikutnya menurut saya begini, saya justru mengusulkan, why don't we just use this, ChatGPT openly saat proses pembelajaran. Buka aja ChatGPT. Jadi jangan dijadikan apa ya, hal-hal yang tabu gitu ya Prof ya. Jadi hal-hal yang Susah dilarang. soalnya. Kalau Susah. misalnya pun dilarang, coba tanya sama itu. Mahasiswa. Buka aja nanti pasti. Makin dilarang, makin dibuka pasti. Yakin saya. Nggak bisa kok kita larang. Kalau mau diskusi, buka ChatGPT dia apa di situ dia bilang. Kita tanya lagi, menurut kamu gimana? Do you agree with that? Ya, jadi Why do you agree with that? di situ yang posisinya manusia harus adaptif, memposisikan Ya, sebagai alat. dan menurut saya peran staf pengajar untuk bisa membangkitkan kemampuan berpikir kritis makin penting. Dan itu berakar dari kemampuan cara kita dan kemampuan kita untuk bertanya, percaya atau tidak. 5W1H aja. Misalnya ChatGPT.
Apa sih Mas Izal ChatGPT? Think about ChatGPT, bukanya di ChatGPT. Buka aja ChatGPT. Oke, ya Oke. kan? Iya. ChatGPT misalnya. What is ChatGPT Mas Izal? Bisa ceritain nggak? Kenapa sih ada ChatGPT awal-awalnya? Buka lagi ChatGPT-nya. Terus diskusi kayak gini, ada Iya. nggak di ChatGPT? Nggak ada. Nggak ada Nggak karena ada kan? iya. Nah itu contoh paling sederhana saja. Sehingga yang interaksi, dialog seperti ini justru yang makin kita perlukan. ChatGPT-nya jadi alat bantu. Sehingga itu tadi, kita tidak diperbudak oleh informasi. Informasi yang ada kita nilai validitasnya, Kita pakai sesuai kebutuhan. kita gunakan sesuai dengan kebutuhan. Terus kita juga setelah kita pakai sesuai kebutuhan, kita juga nggak boleh berhenti. Makanya Iya. orang jadi harus berinovasi terus. Kalau gini terus nggak bisa, ada cara lain nggak ya? Cara lainnya gimana ya? Dan seterusnya. Jadi memang alat untuk trigger kita biar makin Iya, inovatif ya. iya. Kalau misalnya terus dibendung-bendung, dilarang-larang, terus gimana? Cuma satu hal terakhir menurut saya yang sangat penting adalah peran manusia, peran untuk kita memanfaatkan informasi itu, eh, apa ya, saya selalu percaya bahwa adab itu selalu lebih penting dan selalu adab baru ilmu. Etik. Tapi ChatGPT bisa ngajarin etik. Maksud saya justru menjadi penting juga dalam proses pembelajaran, kita open buka ChatGPT seperti tadi, kemudian kita diskusikan kepada mahasiswa pemanfaatan yang etis seperti apa, Jadi bagaimana mendidik kemudian. bersikap terhadap Iya kan, teknologi. itu sebenarnya tidak hanya terkait dengan ChatGPT, tetapi juga pemanfaatan media sosial dan lain-lain gitu kan. Jadi perlu kita diskusikan yang seperti ini. Kita buka dialognya, tidak selalu nyaman untuk semua orang, karena kita merasa tidak semua staf pengajar juga nyaman mungkin mendiskusikan ini, tetapi menurut saya kita juga harus membekali diri Bahwa bahwa ada hal-hal yang kita sebagai staf pengajar juga belum tentu kita semua tahu saat ini. Kita buka aja kepada mahasiswa, kita diskusikan, terus kira-kira kita mencari solusi apa. Dan kalau misalnya kaitannya sama pendidikan kedokteran, ini ada teman saya yang kita diskusi beberapa waktu yang lalu. Wah, lama-lama kita dokter nggak diperlukan lagi loh. Saya bilang, kok kamu khawatir sih dokter nggak diperlukan lagi? Ya pasti nggak masih bisa. diperlukan lah. Tapi how we adapt. Bagaimana kemudian keahlian kita menjadi orang yang lebih adaptif. Dengan kondisi seperti sekarang, kita kan sering misalnya nih ada yang masih sebel kalau misalnya dokter datang dengan pasien yang, "Dok, saya udah cek nih di chat GPT, bukan Google lagi sekarang ya. Saya udah cek nih di chat GPT bahwa begini begini Jadi begini." mendikte dokter ya Terus sebelum kita assessment. sebagai dokter kita sebel. Karena ini orang kalau misalnya udah pinter kayak gini ngapain Ya, mesti ke ngapain dokter ke sih? dokter? Tapi kan kita bisa tanya justru kan? Ya. Oke. Terus dari semua informasi itu ada yang bisa ditanyakan atau tidak? Terus kira-kira yang bisa saya bantu apa? Kan gitu. Maksud saya memang Tetap human touch-nya tetap bisa iya, dan kita itu justru yang harus lakukan. makin dilatihkan. Ah. Itu yang harus makin dikembangkan, harus makin dilatihkan, termasuk bagaimana memanfaatkan lonjakan atau informasi yang membludak seperti ini tuh juga kemampuan manusianya harus kita jaga gitu. Kalau nggak kita ini loh, shock, dan mungkin kita bisa saja berhenti dan tidak bisa bersikap. Tapi sebagai seorang ahli, justru kita sebenarnya, dan kita juga harus mengajar mahasiswa bagaimana caranya agar dia berhenti sejenak, terus dan nggak ini ya, nggak reaktif gitu. Terhadap Misalnya pemanfaatan ChatGPT. oke. Oke, ini terus mau diapakan? Ini kenapa? Ini apa? Jadi jangan sampai ketergantungan. Oh, coba tanya deh ChatGPT. Jangan Enggak kayak gitu. juga, enggak seperti Nggak itu. sampai Sangat kayak tergantung kita ini apa, dan ya kita manfaatkan sesuai proporsinya lah. gitu. Iya, bro. Tapi maksud saya yang tadi saya menyoroti, kalau kita sekarang sebagai dokter misalnya yang berpraktek sehari-hari di berbagai bidang, kita sendiri juga perlu bertanya kepada diri kita gitu. Kalau ada pasien yang datang sudah dengan informasi lengkap, sikap kita seperti apa? Bagaimana kemudian kita nyaman atau tidak? Karena kan memang hubungan, kemudian mereka juga harus diajak belajar untuk kalau berhadapan dengan adanya informasi yang seperti ini, bukan berarti pendidikan tinggi tidak ada posisinya. Justru pendidikan tinggi harus bisa kembali lagi